Halo, ketemu lagi sama Pimpong Plus. Kali ini saya ada satu kayu dari Loki. Ini saya baru coba kayu dari Loki nih. Ini kayu Loki Violent V5. Ini all wood. Kayu all wood dari Loki. Coba kita buka dulu sebentar. Oh, ada ininya lumayan. Jadi lumayan bagus. Ada ini kompartemennya buat jadi si bednya nggak goyang-goyang. Kalau goyang dikit sih kalau simpen, kalau kirim. Ini dia Loki Violent V5 ini all round berarti ya, all round atau all wood all round. Ininya simple, cuma ini juga handle-nya cuma satu warna aja, biru gini. Ini adalah Loki Violent V5 plywood. Ini tanda tangannya Wang Hao kalau nggak salah. Lalu all round, all. Nah, ini handle-nya FL dan si handle ini gripnya warna biru. Lalu ada tagnya ini tagnya gold Loki dan tanda tangannya lagi. Lalu di bawahnya ada tag gold lagi. Lumayan untuk harga di bawah 200.000. Kayu ini simple tapi cakep tampilannya, dan si finishingnya pun lumayan sih, tapi nggak tahu kualitas kayunya, kekuatan kayunya nih nggak tahu kayak gimana. Dan di sudut sininya pun udah nggak tajam, ini udah agak dikasih sudut lagi sama tokonya, sama pabriknya, jadi udah nggak tajam sih. Cuman kalau dari segi handle, ini handlenya cukup besarannya, bulatnya enak. Nah, cuma ininya si bagian sayapnya ini masih agak lebar. Kalau untuk saya sih, saya kurang suka yang terlalu lebar kayak gini. Ini nggak terlalu lebar, cuma agak sedikit lebih lebar. Jadi biasanya sih si gripnya saya agak berubah dan ada yang sakit di bagian mana gitu. Kadang-kadang di sini atau di mana gitu ada yang suka sakit. Jadi kalau lebih kecil lagi nih kayaknya lebih enak. Sekarang kita coba beratnya dulu, kita ukur beratnya berapa. Ini 0. Beratnya ini 85 gram. Ya plus minus 2 gram lah. Biasanya ini 85, mungkin bisa jadi 86 atau 87 atau 84 gitu. Bisa aja. Untuk tebalnya sendiri, ini tebalnya 6 mili. Tebalnya 6 mili, 85 gram, 6 mili, dan kayunya kayaknya ini agak medium sih, medium soft gitu, nggak terlalu kaku. Jadi mungkin kalau kena bola agak sedikit getar ini. Untuk lebarnya sendiri ini 150 mili. Lalu tingginya 156. Oh, agak pendek ya. Biasanya 157, 158. Ada yang nangis di luar. Lalu bagian garis bawahnya ini 9,5, 95 mili. Nah, mungkin jadi kayak gini. Ini kenapa ininya lebar 95 mili lalu si sayapnya besar? Karena si handle-nya ini terlalu ke atas. Kalau ke bawahin sedikit, itu pasti si ini jadi pas. Lalu bawahnya juga jadi agak berkurang kan, jadi soalnya karetnya turun ke bawah gitu. Jadi pasti ini agak lebih pendek. Kalau pakai karet-karet bekas yang lain pasti agak lebih pendek. Kecuali karetnya yang bekasnya yang ciut. Itu nggak akan terlalu kelihatan. Bentar, kita coba pakai bola. Ini saya ada bola. Mana? Nah, kita pakai bola. Agak geter ya. Waktu kena bola, waktu belum pakai karet ini,
kena bola, si bolanya tuh kerasanya kayak berat banget gitu. Soalnya ininya memang fleksibel, nggak kaku, jadi kena bola tuh kayaknya bolanya kerasa berat. Kalau pakai kayu yang kaku, pas kena bola diketok-ketokin gitu, si bolanya nggak kerasa, malah ada yang belum nggak kerasa saat perkenaan bolanya kayak gini, ada yang nggak kerasa. Soalnya itu kayunya kaku, jadi ini pasti fleksibel dan nggak terlalu kencang nantinya. Lalu apa lagi? Getar, agak getar, dan bunyinya pasti agak soft, pasti bunyinya kayak gitu, nggak yang terlalu tung tang-tung, dan nggak terlalu kerasa tek 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 gitu meskipun pakai karet Cina. Oh ya, ini untuk komposisi sendiri, top line-nya ini Ayus nih, ini Ayus, lalu abis Ayus ada Spruce, lalu core-nya Ayus lagi, lalu Spruce, lalu Ayus lagi. Jadi Ayus Spruce, Ayus Spruce, Ayus. Nah, jadi seperti apa rasanya kayu Loki Valent V5 yang harganya di bawah 200.000 ini? Kita langsung coba ke meja. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis, tetap di Pingpong Plus.
Nah itu dia tadi, saya udah coba kayunya. Ini Loki Vaillant V5 dan saya cobanya pakai dua setup yang beda. Bedanya sih cuma di karet forehandnya aja, karet merahnya aja. Yang pertama, video pertama itu saya pakai CJ 8000 Pro, dan yang kedua ini, yang tadi, yang kedua saya pakai Sweke Phantom 2 komersial, Sweke Attack Phantom 2 Attack komersial. Dan untuk backhandnya ini pakai Sweke Wonderland Spin. Loki Vaillant V5, kita bahas dari handle-nya dulu. Di awal video saya udah bilang handle-nya ininya sebetulnya pas besaran gripnya, handle-nya ini pas. Cuma si sayapnya ini agak besar, agak lebar gitu. Jadi mau nggak mau pegangan saya agak berubah, agak turun kalau mau gripnya masuk semua, atau gripnya di atas tapi si jari tengahnya ini agak keluar gitu. Nah, saya nggak biasa, jadi saya milihnya jadi agak turun. Nggak terlalu pengaruh sih, cuma kalau pas lagi pengen pukulan-pukulan tertentu saya harus tetap naik gripnya dan ininya harus tetap kencang. Nah itu agak bikin sakit sedikit di sini atau di sini, pokoknya di bagian jari tengah ini agak sakit. Soalnya memang nggak biasa handle-nya kayak gitu. Tapi nggak terlalu pengaruh sih. Bisa disiasati dengan beberapa cara. Ya caranya satunya turun, atau cara yang keduanya ya megangnya jadi bertumpu sama dua jari yang di bawah aja. Soalnya kalau saya handle bertumpunya bukan di sini. Ada handle yang bertumpunya di sini. Jadi beberapa pelatih ada yang nyaranin handle-nya di sini, tumpuannya, kencangnya gitu. Jadi ininya relax. Nah, kalau saya enggak, malah yang kencangnya ini, yang tiga jari ini sama ini. Kencangnya bagian bawah, atasnya baru relax malah. Itu untuk handle-nya. Untuk feel-nya sendiri, kayu ini rasanya sih soft memang. Kayunya fleksibel dan powernya nggak terlalu besar, tapi masih ada, nggak minim juga. Untuk dwell time-nya kayu ini banyak, meskipun ini pakai karet Cina Teki yang forehandnya, dari yang ini pas sama yang awalnya juga yang CJ 8000 Pro itu Teki juga, dan medium hard dua-duanya. Tapi dwell time masih ada, meskipun kan kalau Teki hard, medium hard gitu cenderung lebih sensitif terhadap putaran, jadi biasanya kena bola sedikit, apalagi yang ada putarannya langsung mental. Tapi ini cukup bisa nambahin si dwell time-nya gitu, jadi nggak terlalu cepat mental bolanya. Untuk pakai karet soft, si feel-nya juga kayu ini tuh soft juga. maksudnya soft tuh nggak kerasa kaku di tangan gitu. Jadi meskipun kayunya nggak terlalu kencang, tapi gara-gara ada fleksibelnya gitu, powernya agak lumayan kalau pakai karet yang agak lebih soft sedikit. Powernya lumayan, cuma memang kalau buat main speed pakai kayu ini agak sedikit susah kalau pakai karet Teki. Nah, jadi mainnya memang lebih banyak main gesek, main top spin, loop spin, atau ya flashing aja gitu. Kalau mau main speed ya pakai kayu yang lebih kenceng lah sama karet yang lebih kenceng. Itu udah pasti lebih enak. Jadi waktu saya pakai kayu ini tuh saya seneng sama suaranya. Suaranya tuh enak. Jadi kayak bulat gitu. Jadi meskipun pakai karet Cina, bunyinya nggak terlalu yang tek kayak gitu. Ini masih ada kayak bulatnya gitu. Soalnya kan suara dihasilkan dari getaran. Nah, si kayunya ngegetar, kayunya fleksibel, kayunya ya getar, pasti suaranya lebih bulat. Coba aja. Kalau enggak, misalnya kayunya hard, kayunya kaku, stiff gitu, karetnya pasti harusnya lebih soft. Jadi itu biar suaranya ada. Kalau kayu hard, karet hard,
ya udah suaranya hilang, kayak suara bola kena besi aja, tak tak gitu pastinya. Nah, kalau ini meskipun pakai karet yang medium hard, suaranya masih enak, apalagi pakai yang ini medium soft lah, masuknya karet yang hitamnya, suaranya enak. Untuk main depan, memang kalau pakai yang karet yang hard ini harus lebih pas gesek-gesekannya di depan, perkenaannya pun harus pas, nggak bisa main, kalau kata bahasa kata bahasa Sundanya tuh nggak bisa main sebrat-sebrut gitu, nggak bisa main yang ugal-ugalan. Kalau pakai karet yang hard di depan meja itu, karet apalagi teki kayak gini, mainnya memang harus lebih banyak geseknya dulu, kontrolnya dulu, baru udah jalan mundur 1-2 langkah baru bisa tambahin speed sama powernya. Tapi kalau untuk pakai karet soft ini bisa jadi si bolanya bisa lebih ditambahin dorongannya kalau pakai karet soft. Itu kalau mau nambahin power, mau di depan meja mau di belakang meja, pakai karet yang lebih soft itu bisa langsung maksudnya tuh bisa langsung main agak kenceng dikit, soalnya karetnya sendiri udah ngebantu ke powernya gitu. Jadi nggak perlu yang harus terlalu ngegesek, bisa semi tabrak atau tabrak sekalian pun jadi gitu. Jadi memang setup kayak gini, forehandnya memang harus pukulannya bener-bener kuat tenaganya, kayunya all wood, si karetnya hard teki gitu, jadi pukulannya harus bener, kenanya powernya harus besar, itu baru bisa lebih maksimal. Tapi saya suka setup kayak gini soalnya kontrolnya besar dan murah pastinya. Ini kayunya kan nggak lebih dari 200.000, kayunya murah. Lalu apa ya feelnya enak lah di tangan, soalnya memang saya basicnya suka yang geter-geter, suka yang kerasa di tangan gitu. Kalau mukul kena bola tuh lebih kerasa di tangan. Lalu suka yang murah juga. Jadi kayu ini cukup lah, cukup rekomendasi untuk harga kayu di bawah 200.000 ini cukup, lebih dari cukup malah. Jadi tinggal sesuaikan sama karakter karetnya aja, atau tinggal sesuaikan karetnya sama karakter main masing-masing gitu. Kalau yang suka kebut-kebutan ya pakai karet yang medium soft atau soft sekalian, tapi medium soft lebih enak sih. Terlalu soft juga malah nggak ada tenaganya. Jadi gitu aja sih kalau dari saya. Jadi kesimpulannya untuk kayu ini harganya murah di bawah 200.000. Lalu dual time-nya lumayan banyak. Kayu ini fleksibel, meskipun powernya nggak terlalu besar, tapi karena fleksibel itu jadi bisa nambah dikit-dikit lah powernya. Lalu build quality-nya lumayan, rapih. Tapi ada satu kekurangannya, saya soalnya udah pernah bongkar karet di kayu ini, jadi udah pernah ganti karet kan sebelumnya pakai yang itu, yang CJ 8000 Pro. Ini karetnya agak rentan splinter. kayunya agak rentan splinter, jadi harus hati-hati, harus ngerti serat kayunya, soalnya ini beda-beda. Pas saya tarik ke atas sebelah sini, ini ada bulu-bulu halus gitu. Oh berarti saya pikir harus tarik ke bawah. Saya tarik ke bawah yang sebelah sini, ternyata yang serat sini kebalikannya. Jadi seratnya tuh nggak beraturan, nggak semua ke atas dan nggak semua ke bawah gitu. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi harus pinter-pinter lah. Tapi buat saya kayu ini rekomendasi untuk kayu di bawah harganya 200.000. Nah, jadi kalau ada yang suka sama kayu ini, ya cari aja di online shop, banyak. Saya juga dapat di online shop kok. Jadi itu aja pembahasan dari saya untuk Loki Valiant V5. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.